dengan Bu Amel. Sekarang kita akan belajar tentang kapasitor ya. Nah, adik-adik pasti sudah pernah melihat bentuknya kapasitor. Mungkin sebelumnya tidak tahu namanya, tapi sekarang setelah adik-adik lihat di slide ini, nah seperti ini gambarnya ya, adik-adik akan teringat, oh seperti itu bentuknya kapasitor ya. Ada yang pipi, ada yang seperti tabung ya, tapi kecil ya itu ukurannya ya, jadi tidak besar. Nah, apa itu kapasitor? Nah, kita simak di sini ya. Kapasitor atau disebut juga kondensator adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Nah, di sini banyak sekali bentuknya ya adik-adik. Ini ada yang pipi, ada yang bulat seperti pil ya. Nah, ada yang seperti tabung kecil ya. Nah, di dalam kapasitor di sini ada susunannya seperti ini kurang lebih. Jadi ada dua plat tipis ya, yang terpisah sejauh D. Nah, plat ini itu dianggap sebagai muatan atau dialiri muatan. Yang salah satu muatan positif, salah satu muatan negatif. A di sini adalah luas permukaannya ya. Jadi di dalam kapasitor ada komponen yang seperti ini ya. Nanti kalau adik-adik masih ragu-ragu pengen membuktikan, bisa membongkar kapasitor yang sudah rusak ya. Di dalamnya dilihat apakah ada seperti plat tipis seperti ini ya. Nah, selanjutnya, nah ini adik-adik bagian dari kapasitor ya. Ini seperti bentuknya seperti batu baterai ya, tapi ini lebih kecil. Nah, di sini ada kutub positif, kutub negatif ya. Di dalamnya ini ada plat-plat tipis ya. Nah, ini adik-adik bisa melihat, nanti bisa dipelajari lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu bagian dalam dari komponen kapasitor ya. Nah, lalu pada kapasitor, karena dia itu sifatnya menampung muatan ya, banyaknya muatan, maka kita bisa mencari kapasitasnya, besar kemampuannya. Kapasitas kapasitor itu kemampuannya bisa menampung berapa muatan. Nah, itu kapasitas ya, lambangnya C besar. Nah, jadi kapasitas kapasitor adalah besaran yang menyatakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, lambangnya C besar. C besar itu sama dengan epsilon, ini bacanya, atau permitivitas ruang hampa. Di sini ada ya, besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikalikan luas permukaan A dibagi jarak kedua keping plat yang ada di dalam kapasitor ya. Jadi di sini bisa D, bisa juga R ya. Jadi itu untuk lambang untuk jarak ya adik-adik. Nah, jadi C sama dengan epsilon 0 A per D. Nah, selanjutnya kita lihat, jika antar platnya diisi bahan dielektrik dengan konstanta dielektriknya K, kapasitasnya menjadi bagaimana? Nah, ini ya adik-adik, kalau di tengah-tengah antara kedua plat tadi diisi bahan dielektrik yang lain, misalkan K ya, K ini lambangnya K dikali C, kapasitas kapasitor semula ya, mula-mula sebelum diisi bahan dielektrik. Nah, ini maka nanti K kalikan epsilon 0 A per D itu ya adik-adik. Nah, dengan K nya itu adalah konstanta dielektrik. Kenapa diberi ini? Ya ada keperluannya, mungkin supaya daya tampungnya bisa lebih besar, lebih baik gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ketika kapasitor diberi beda potensial V, maka kapasitor ini akan segera menampung muatan. Nah ya, kapasitas kapasitor juga didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah muatan yang tersimpan. Kita ingat lagi, muatan itu adalah lambangnya Q, sedangkan beda potensial itu lambangnya V ya. Maka nanti persamaannya C sama dengan Q per V. Atau kalau kita mencari muatannya, itu Q sama dengan C kali V. Cara mudah kita mengingat, kita ingat saja
HCV. Nah, HCV artinya H sama dengan C dikali V. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut. Fungsi kapasitor kita sudah tahu kan, yaitu untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, energi yang dapat disimpan dalam kapasitor itu kita sebut dengan energi potensial. Nah, kita lambangkan EP ya adik-adik, atau V. Nah, besarnya berapa? Di sini V itu sama dengan setengah C kali V kuadrat, atau bisa juga sama dengan setengah kali I kali V. Bisa juga setengah kali I kuadrat dibagi C. Nah, rumus yang dipakai yang mana? Nah, kita ambil saja salah satu, menyesuaikan apa yang diketahui di dalam soal. Kalau di dalam soal yang diketahui kapasitas dan kode potensial, berarti kita pakai yang pertama. Kalau yang diketahui muatan dan kapasitas, berarti kita pakai yang terakhir. Jadi seperti itu ya adik-adik, untuk penggunaan persamaan dari energi potensial listrik atau energi potensial listrik ini. Nah, di sini ada 3 soal, silakan nanti adik-adik kerjakan lagi di buku untuk belajar di rumah. Nanti ketika kita vikon, adik-adik bisa bertanya ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kapasitas kapasitor atau kapasitor sendiri itu bisa dirangkai menjadi rangkaian seri. Nah, adik-adik ingat kembali waktu di SMP ketika belajar tentang resistor ya. Kalau resistor dulu dituliskan dengan lambang R besar ya. Resistor itu juga bisa disusun secara seri dan secara paralel. Kalau kapasitor di sini ini juga sama, bisa disusun secara seri dan secara paralel. Nah, sekarang kalau kita simak kapasitor di sini, susunan berjejer seperti ini ya, berurutan seperti ini kita sebut dengan rangkaian seri ya. Nah, lambangnya seperti ini ya, lambangnya seperti garis vertikal. Nah, ini berdampingan ya. Kalau resistor dulu lambangnya seperti rumput ya. Nah, lalu bagaimana mencari C totalnya kalau untuk seri? Nah, untuk mencari C total pada kapasitor kita menggunakan 1/CS itu seri ya, sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya. Nah, lalu V-nya bagaimana? V potensial totalnya V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, besar muatannya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Ini kalau dirangkai secara seri ya. Nah, sekarang kalau secara paralel, nah secara paralel berjejer seperti ini. Nah, ini ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau secara paralel, ini yang paralel ini ya. Kalau kita mencari C totalnya bagaimana? Nah, ini CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Jadi langsung ditambah. Ya, kebalikannya dengan yang resistor. Kalau resistor paralel dulu kita menggunakan seper ya. Tapi kalau kapasitor paralel kita pakainya langsung ditambah. Kalau resistor seri dulu langsung ditambah. Tapi kalau kapasitor seri kita menggunakan seper ya, seperti yang di slide di depan tadi. Lalu nilainya V bagaimana? Nah, nilai V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V itu kalau dirangkai secara paralel. Sedangkan Q totalnya Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, ini nanti ada latihan soal lagi. Silahkan kalian coba kerjakan di buku. Besok ketika vikon, adik-adik bisa bertanya atau konsultasi ya. Nah, selanjutnya ya sudah selesai. Nah, ini sekedar ada kata-kata mutiara ya, sukses. Jadi gagal dalam kemuliaan itu lebih baik daripada kita menang dalam kehinaan dan kecurangan. Jadi misalkan adik-adik itu demi apa? Supaya saya dapat nilai bagus, supaya saya dapat menjadi pemenang ya. Lalu menghalalkan segala cara, itu
sepertinya tidak lebih mulia ya. Lebih baik kita berusaha sebisa kita, semampu kita ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu adik-adik, semua ini semoga ini semua bisa berguna dan bermanfaat untuk adik-adik dalam belajar materi kapasitas kapasitor, terutama untuk melengkapi